Video pembelajaran keterampilan pilihan budidaya tanaman. Kali ini kita akan belajar membuat pupuk dari limbah dapur. Yuk kita simak video ini. Pertama-tama kita lihat dulu, apa itu pupuk tanaman? Pupuk tanaman adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau nutrisi bagi tanaman untuk menopang tumbuh dan berkembangnya tanaman. Ya, kalau tanaman bunga ya sampai berbunga, kalau tanaman buah sampai dia berbuah. Ya, itu gunanya pupuk. Tadi ada disebutkan tentang unsur hara. Nah, unsur hara yang diperlukan oleh tanaman apa saja sih? Ini yang pertama, C, H, dan O. Ya, karbon, unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, ini di alam itu melimpah ya, bisa dapat dari udara juga, gitu ya. Nah, terus yang berikutnya apa nih? Unsur hara yang makro. Ya, yang makro itu nitrogen, fosfor, ya, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Ya, ini juga penting bagi tanaman. Nah, terus unsur hara yang mikro. Ya, mikro ya, itu adalah besi, ya, mangan, tembaga, seng, klor, dan boron. Ya, ini adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, ya. Nah, sebagian akan dipenuhi melalui pupuk. Bicara soal pupuk, ya kita mengenal ada dua jenis pupuk, yaitu pupuk organik atau pupuk alami, yang kedua pupuk kimia atau pupuk buatan. Ya, kita akan lihat satu persatu slide-slide berikutnya. Pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk hasil proses dekomposisi dari material makhluk hidup seperti sisa tanaman, kotoran ternak, dan lain-lain. Ya, contohnya pupuk kandang, pupuk hijau, kompos. Ya, nah ini pupuk organik ini keuntungannya apa? Keuntungannya bahan-bahannya kita bisa langsung dapatkan, ya, sisa tanaman, yaitu rumput, daun kering, dan juga sisa-sisa sayur di dapur, ya, kotoran ternak. Kalau kita memelihara binatang peliharaan, itu kotorannya kita juga bisa gunakan sebagai pupuk kandang. Pupuk hijau itu dari daun-daunan, rumput, ya. Kompos juga dari sisa makanan atau sisa sayuran yang dari dapur, ya, begitu. Sedangkan pupuk kimia adalah pupuk yang dihasilkan dari proses pembuatan pabrik. Jadi ini pupuk yang dibuat oleh manusia. Ya, kadar hara, jenis hara, dan komposisi hara dalam pupuk ditentukan oleh produsen, ya, ditentukan oleh manusia. Contohnya pupuk N, pupuk nitrogen, pupuk P, pupuk fosfor, pupuk ZA, amonium sulfat, dan pupuk NPK, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Ya. Nah, keuntungan pupuk kimia itu, ya, itu kita bisa menentukan sendiri, membuat persentasenya, komposisinya, ya, unsur apa yang kita mau buat di pupuk tersebut, sehingga lebih bisa digunakan, ya, secara spesifik untuk tanaman tertentu, gitu. Nah, kali ini kita fokus pada pupuk sampah dapur, ya. Pada saat masak makanan, pasti ada limbah bahan makanannya. Ya, entah itu kulitnya, ya, bagian yang tidak dimasak, ya.
kita dapat manfaatkan limbah sayuran atau kulit buah ya untuk dijadikan pupuk organik. Pupuk dari limbah sayuran atau kulit buah itu kita bisa jadikan pupuk cair. Ya, nah keuntungan jadi pupuk cair apa? Ya, itu dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama ya, tidak menjadi busuk dan bau. Ya. Pada kesempatan kali ini, ya sampah dapur ya limbah dapur yang kita akan gunakan adalah kulit pepaya ya. Tapi sebelum kita lihat kulit pepaya, kita lihat dulu pepaya ya. Pepaya itu adalah salah satu buah yang sangat populer ya di sekitar kita ya. Hampir semua orang suka makan pepaya ya. Pepaya itu banyak dikonsumsi manusia. Kenapa? Karena mengandung banyak vitamin C ya, juga vitamin A dan juga B9 atau folat ya. Itu penting ya untuk menambah ya, menambah vitamin dalam tubuh kita ya. Nah, pepaya selain mengandung banyak vitamin ya, itu juga mengandung likopen. Apa sih likopen? Likopen itu adalah antioksidan yang dapat melawan kerusakan oleh radikal bebas pada sel-sel tubuh manusia. Ya, jadi pepaya itu juga bisa ya digunakan sebagai bahan antioksidan ya untuk mencegah kerusakan pada sel-sel tubuh kita. Ya, jadi pepaya itu sangat baik untuk kita konsumsi ya, tetapi jangan kebanyakan juga ya, karena segala sesuatu yang terlalu banyak kita konsumsi itu hasilnya pasti tidak baik bagi tubuh kita ya. Limbah dari pepaya yang kita tidak makan itu ada biji dan kulitnya. Nah, kali ini yang akan kita pakai adalah kulitnya ya. Nah, kulit pepaya itu banyak mengandung mineral, di antaranya magnesium, tembaga, kalsium, dan kalium ya. Nah, ini juga merupakan unsur hara yang dibutuhkan sebagai nutrisi tanaman ya. Sehingga baik sekali kulit pepaya ini dijadikan pupuk cair untuk tanaman kita ya. Kalau pada video-video yang sebelumnya itu ada yang ditambahkan dengan gula Jawa sedikit, ada juga yang memang hanya dicampur dengan air. Nah, kali ini kita akan tambahkan dengan penyedap rasa atau MSG ya. Nah, apa sih gunanya kita tambahin MSG? Ya, untuk menambah jumlah unsur hara pada pupuk yang akan kita buat, ya maka kita akan tambahkan penyedap rasa. MSG kira-kira 1 sendok makan. Ya, jadi ke dalam nanti pupuk cair kita ya kita buat itu kita tambahkan MSG ya. MSG-nya bisa penyedap rasa ya, bisa juga apa itu namanya vetsin ya. Nah, apa namanya mineral apa yang ada di dalam MSG ya? Nah, MSG itu ya itu mengandung banyak unsur natrium dan juga nitrogen. Ya, kedua-duanya tidak ada pada kulit pepaya sehingga MSG ini melengkapi nutrisi ya yang tidak ada di kulit pepaya sehingga pupuk cair kita akan lebih lengkap mineralnya. Nah, ini ya kulit pepaya juga ada MSG ya sekitar 1 sendok makan. Nah, juga botol plastiknya akan kita gunakan untuk membuat pupuk cair ini. Ya, kulit pepaya kira-kira ya segitulah. Ya, oke. Cara membuatnya sama ya seperti video-video sebelumnya. Ya, siapkan botol plastik, ya masukkan ya kulit pepaya secukupnya ya. Ini di sini 4 sampai 6 ya. 4 sampai 6 ini ya lembar kulit pepaya segar
ya. Tentunya jangan yang busuk ya, yang segar, ya, yang masih baik lah gitu ya. Masukkan dalam botol, ya, campurkan ya, sekitar 1 sendok makan penyedap rasa, ya, atau MSG dalam botol, isi air hingga terendam air seluruhnya ya, kulit pepayanya. Tutup rapat dan diamkan selama 1-2 minggu sebelum digunakan. Nah, supaya hasilnya lebih baik ya. Nah, ini ya, ini sudah dimasukkan semuanya ya, airnya tidak terlalu bening ya, agak kekuningan. Itu dikarenakan MSG-nya ya, MSG-nya ya dipakai penyedap rasa bukan vetsin. Jadi makanya agak kekuningan. Ya, yuk sama-sama kita buat. Kalau ada limbah sayuran di dapur kamu, ya jangan dibuang. Ya, kita buat menjadi pupuk cair sehingga tanaman kita juga bisa mendapatkan nutrisi yang baik. Ya, ya secara cuma-cuma. Ya, kita hanya perlu membuat saja. Ya, ayo dibuat, jangan malas. Ya. Ya, kita sudah selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya, tetap semangat.